Selamat datang di podcast perdana kami, yaitu Event Podcast Show atau bisa disingkat nih sebagai EPS. Nah, ini podcast rutin yang setiap bulannya akan rilis dan dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Konvensi dan Event. Dan di sini sebelumnya kenalin dulu ya. Nama gue Dito, gue mahasiswa MKS semester 2 yang akan membawakan podcast perdana ini dengan topik menjadi and hires. Dan di sini gue nggak sendiri nih, udah ada 2 narasumber dari mahasiswa MKE yang akan menemani gue. Tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung aja kita mulai. Creative People on the Air. Halo Kak Feby, halo Hai. Garcia. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa. Garcia gimana? Baik Dito. Kalau Dito sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Boleh kenalan dulu kali ya. Garcia lo siapa sih gitu? Halo, nama gue Yaskel Gedi Garcia, biasa dipanggil Garcia dari MKE 2 semester 2. Kalau Kak Feby? Halo Creative People, nama gue Feby Febriandi dari MKN 6 semester 6 tahun 2018. Nah, kita udah ketemu kan nih, udah kenal dua narasumber ini yang kece banget. Nah, podcast ini nih bisa banget jadi panduan buat teman-teman yang pengen masuk STP NAI Bandung, terutama pengen tahu lebih detail tentang program studi manajemen konvensi dan event. Nah, sekarang kan pendaftaran SBMPTN kan udah dibuka nih, Kak. Iya. Dan sebentar lagi bakal tutup tanggal 27 Mei 2021. Tinggal hitung jari lagi kan nih. Bener banget. Betul. Nah, Kak Feby sama Garcia kan pasti udah ngalamin nih masa-masa SBMPTN tesnya kayak gimana, tegangnya nungguin hasil seleksi gitu. Bener kan. banget. Aku pengen tahu lebih dulu nih. Garcia tuh asal sekolahnya dari mana sih? Kalau gue sendiri, asal sekolah gue tuh dari SMA 6 Tangsel, Tangerang Selatan. Gue dulu jurusannya IPA. Oh, anak IPA. Betul. Kalau Kak Feby dari mana, Kak? Kalau aku dari Bandung, dari SMA BPK Penabur Holis Bandung. Aku tapi jadi penasaran nih, Kak Feby sama Garcia tuh tahu informasi SBMPTNP sama prodi MKI itu dari mana sih? Boleh dari Kak Feby dulu. Kalau aku mungkin kayak sebenarnya tuh panjang kisah perkuliahan gue dari SMA. Panjang ya. Singkat ceritanya, pokoknya gue kayak karena gue udah aktif dari SMP SMA, gue udah aktif event organizer, wedding organizer gitu kan. Terus gue juga kebetulan ikut eskulnya event management di ada? SMA tuh. Aku Iya. nggak ada sih. Keren banget ya. Gak ada ya di kalian ya? Gak ada. Nah kalau di aku tuh ada namanya ekstrakurikulernya event management. Jadi kayak kalau misalkan lu masuk eskul itu ya lu bakal dibawa ke keluar buat prakteknya, buat dapet Udah kebentuk nilainya. banget berarti dari Iya, SMA jadi nih, kan Kak Feby ya? pas nyobain keluar kerja di luar terus kayak aduh enak banget nih event management, tapi gue pengen nih nyari event management di Bandung ada nggak gitu kan. Gue taunya yang adanya di luar Bandung. Iya, benar-benar. Terus akhirnya udah gue search lah di Google event management atau MICE, gue tulisnya di Google. Yang pertama kali keluar itu adalah STPNH Bandung kebetulan. iya. Terus pas gue lihat kayak wah STPNH Bandung gue nggak pernah dengar, tapi ternyata emang pariwisata terbaik dan tertua Terlama kalau ya, nggak salah. tertua, Iya, bener-bener. tertua di Asia Pasifik gitu, di Indonesia pokoknya. Terus kayak ya udah dong, itu bikin gue kayak wah bagus nih kampusnya, apalagi negeri, karena negeri kan ya lu masuk universitas negeri keren gitu kan. Iya, benar. Apalagi yang susah masuknya kayak NHI gitu. Terus akhirnya ya udah gue apply, terus masukin data diri dan lain. Ya kalau misalkan angkatan gue 2018 gue SMM duluan, beda sama kalian kan? Betul. Iya nggak sih? Iya. Kalau kalian Kita kebalik. ya SBM duluan ya. Iya, SBM benar. duluan. Kalau gue SMM duluan baru SBM, dan puji Tuhannya gue keterima pas kali daftar di SMM. Oh, I gitu. see. Kalau Garcia gimana, Gar? Kalau gue sendiri sebenarnya gue taunya tuh NHI sebelumnya kayak gue kira perhotelan doang. Oh, iya. Maka dari situ sebenarnya gue awalnya emang daftarnya perhotelan doang karena gue hospitality ya. Dan setelah gue ya nggak keterima di SBM yang hospitality itu, gue nanya temen gue ada yang masuk MKE, jadi gue kepo kan ini MKE tuh kayak gimana Apa sih sih gitu? karena dia bener-bener milih MKE itu tiga-tiganya gitu. Terus. Dan kebetulan kan dia masuk terus nanya tips and triknya gimana, kenapa pilih MKE, terus jadi gue search sendiri gitu ke event MBK, ke YouTube yang tour de campus gitu. Oh, iya. Lihat, wah seru juga nih. Kayaknya sebelumnya gue pernah ikut event gitu kan, jadi kayak wah asik juga nih kalau kuliah ikut event-event terus. Akhirnya gue milih MKE sih jadinya karena kayak gitu. Karena itu ya.
SBMPTNP tahun lalu kan kita online ya Ci, karena kita kan satu angkatan gitu, sebutannya angkatan pandemi kan. Iya. Nah, kalau KVB kan nggak kena tuh Ya, berarti sorry ya, aku bukan angkatan pandemi. Nah, karena kita kan dua-duanya Enak banget. online tahun lalu nih, jadi kita udah tau lah kayak gimana gitu. Jadi boleh dari KVB dulu gitu. Boleh. Pengalamannya kan tadi KVB mandiri ya, bukan SBM Iya, gitu. mandiri. Mandirinya gimana sih, ke tahapannya apa aja gitu? Kalau waktu dulu tuh tahapan mandiri tuh ya sama kayak kita daftar, ngelengkapin data segala macam, terus bayar uang pendaftaran ya kan, terus akhirnya ikut tes. Kalau masih zaman gua tuh masih zaman offline semua kan, jadi kayak Bener-bener. lu tes psikotes, bahasa Inggris, wawancara, kesehatan, semua di kampus. Terus kita kayak emang, gue sih pribadi searching juga di Google gimana sih tips dan triknya masuk ke NHI, apa aja yang diwawancara, apa aja bahasa Inggrisnya yang keluar, terus kayak soal-soal psikotes yang harus gue pelajari apa, terus kesehatan yang gue harus tes itu apa aja gitu kan. Singkat cerita waktu itu gue kayak ya udah gue keterima, terus gue dapet nomor urut tuh kalau nggak salah 2000 sekian. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak daftar. banget Gue tuh pendaftarnya video. karena gue tutup mata banget sama NHI gitu, jadi gue nggak nyari apakah ini pendaftaran yang bakal banyak kayak gitu, gue nggak nyari tahu sama Bener-bener sekali, jadi buta gue ya? kayak chill, gue bisa nih masuk sini. Tapi ternyata kayak pas gue datang, anjir itu masuk gerbang aja orang-orang kayak udah dianterin di depan gerbang itu tuh banyak banget kan. Kayak kalau dulu tuh offline tuh kita pakaiannya tuh sopan santun gitu kan, jadi kayak kemeja, celana bahan dan lain-lain. Gue udah kayak panik dong, secara gue pakainya jeans lagi. Pakai Aduh. Jeansnya blue jeans lagi kan, ngecreng banget. Terus gue kayak aduh gue panik, gue bakal kena minus gak nih, gue mikirnya masih kayak penilaiannya. iya penilaian grooming gue bakal kena minus gak nih, soalnya setelah gue cari tahu yang di search gue Google itu ya emang grooming tuh dinilai. Terus akhirnya hari pertama itu gue tes psikotes dulu. Oh, psikotes dulu. Iya, udah gitu hari keduanya tuh bahasa Inggris, hari ketiganya tuh apa ya, kesehatan dulu kalau nggak salah gua. Kesehatan tuh dibagi jadi 2 hari. Jadi ada yang kesehatan dulu, ada yang kesehatannya di hari keempat. Gue tuh hari ketiganya tuh kesehatan dulu, baru hari terakhirnya tuh wawancara. Terus kayak jujur ya, yang gue bilang tadi itu kan anak-anaknya gue nggak tahu berapa banyak kan, dan gue nomor urutnya 2000 sekian. Gue pikir itu bukan jumlah orang, ternyata yang daftar tuh 6000 orang. SMM. Wow. SMM gue tuh 6.000 orang 2018. Gue nggak tahu SBM-nya berapa. Dan yang gue denger dulu, gue kan panik. Aduh, gue bakal keterima nggak? Iya, bener, Dan gue bener. untungnya gue punya temen juga yang seangkatan dari SMA sebelumnya tuh masuk sini juga. Oh. Dan dia udah tahu lebih banyak gitu kan. Terus akhirnya gue nanya ke dia, ya emang yang keterimanya tuh adalah 1:10. Gue panik dong, gue bakal keterima atau enggak. Pasti, Ya tapi so far kalau misalkan gue ngikutin psikotes, bahasa Inggrisnya, wawancaranya semua aman sih, kayak ya udah gue bisa ikutin. Ya asal lu be polite aja di sini, udah masuk sini tuh gitu. Udah itu Berarti emang pengalaman yang terbaik masuk sih. STP tuh kebanggaan banget. Bangga nggak sih? banget, Bangga demi dari- apapun gue kayak gue bisa cerita ke teman-teman gue kayak lu masuk PMDK pakai raport gitu kan, gue nih tes nih, gue ngelawan 6.000 orang nih yang ada gitu kan, gue akhirnya gue Offline. masuk. Iya offline kan, kalau offline vibes-nya berasa kan. Iya, tegangnya itu pasti dapat banget sih. Kalau kalian kan nggak offline ya, Iya, online ya. online. Iya. Online kan di rumah doang gitu kan. bener. Kalau Tes KVB kan juga wawancara ketemu dosen Iya, langsung aku ya kan. nggak tatapan, dedekannya, Bener-bener. terus salah ngomongnya, terus wawancaranya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kan panik. Tapi kalian emang harus ngerasain sih gimana offline-nya, deg-degannya, gimana kalian bertanding melawan ribuan orang di luar sana Buat gitu. pengalaman juga sih Iya, itu. kalian juga kan kalau nggak salah banyak gitu. Keangkatan kalian berapa ribu kan kalau nggak Iya, salah. iya, banyak. Tapi yang keterima cuman ya udah kalian yang ada di sini gitu kan. Betul, Kak. Bangga, kita harus bangga. Gitu, Ji. Bangga bangga, banget tuh. emang harus bangga masuk NHI. Sekarang tadi kan kita pengalaman SBMPTNP offline nih. Sekarang dari Garcia nih boleh ngewakilin aku gitu. Gimana sih pengalaman? Oke, yang online ya. Yang online. Jadi sebenarnya kalau gue sendiri sih tadinya kayak udah ngeliat-ngeliat di internet gitu gimana sih pengalaman yang pada offline, gimana pengalaman SBMPTNP Dan yang kita sebelumnya. baru Kak, tahun ini online gitu. Kita Iya, paling baru dan gitu. itu kaget kan, tadinya dikirain bener offline gitu kan. Dan ternyata pas online, loh kok online? Sebenarnya rada kaget tapi rada bersyukur juga karena nggak perlu ke Bandung gitu Iya, kan. bener-bener Karena itu kita sih, dari itu luar sih. daerah gitu. Enaknya gitu ya, soalnya enaknya kalau yang angkatan aku emang yang dari luar pulau pun tetap harus ngekos berapa hari untuk tes doang Iya. gitu. Nah itu udah mikirin bakal ngekos dan ngeliat harga kosan gitu kan. Iya. Tapi untungnya online sih karena waktu itu kan lagi pandemi juga susah kan. Iya. Susah kemana-mana. Jadinya enak sih, ada enaknya ada nggak enaknya. Nah waktu itu tuh
kita tuh kebagi 2 sesi gitu ya Dit ya. Iya, 2 kebagi sesi, 2 sesi. Yang Jadi pertama, agak lama. yang pertama ada bahasa bukan bahasa, itu psikotes. Psikotes itu kita udah ngeliat-liat psikotes yang sebelumnya tuh kayak gimana. Taunya berbeda jauh ya. Beda jauh. Terus sama nilai rapot, kita harus scan nilai rapot. Jadi nilai kalau KVP kan dulu ada tes Iya. bahasa Inggris ya. Kalau kita tuh nilai rapot bahasa Inggrisnya aja dimasukin gitu. Jadi Ya kita bersyukur dong guys. Iya, bener. Iya Kak, Jadi bener. kalian nggak harus belajar dari nol lagi. Bener. Tapi kayak kalau misalkan gua sih waktu bahasa Inggris kayak emang itu kan dasar banget. Sementara SMA itu kan udah SMA kelas 3 kan udah komplikasi lah TOEFL belajarnya ya gitu-gitu nggak sih? ya? Iya. Terus kayak pas mau tes juga gue jadi belajar dari nol lagi. Jadi belajar dari waktu gua mau masuk SMA tuh gue belajar apa aja, vocabulary dan lain-lain, terus grammar segala macam. Gue jadi belajar dari lebih banyak belajar dari nolnya gitu. Basic gitu ya Kak. Iya, kalau kalian dari nilai berarti ya. Iya, Nilai. nilai. Terus kita nunggu hasil seleksi dulu tuh, Iya. terus baru lanjut lagi tahap keduanya. Tahap Setelah ada seleksi. tahap 2 itu kesehatan sama video buat kita gantiin bikin video bukan wawancara. Nah, Ih, unik ya kalian. iya, karena pengalaman sendiri SBMPTN itu kan nggak keterima kan. Iya. Coba koreksi gitu. Oh ternyata gara-gara bahasa Inggrisnya nggak oke, tapi lebih ke groomingnya, grooming dan attitude. Tapi kalian dikasih tahu itu akhirnya Enggak. apa yang Enggak, jadi kita harus kayak- koreksi diri Koreksi sendiri. diri sendiri buat Koreksi tes diri sendiri. SMM. Oke, Tapi oke. kebetulan oke gara-gara gini. Terus kita coba benerin gak sih? Benerin. Taunya ya puji Tuhan gitu kan. Tuhan keterima. Puji Tuhan keterima di SMM. Keren, Gara-gara gitu. Nah sekarang aku mau nanya, pernah dengar ada stigma nggak sih waktu mau masuk STP gitu? Dari Garcia boleh ada nggak? Kalau maksudnya stigma gimana nih? Contoh ya, misalkan harus pintar bahasa Inggris gitu, Oke. mukanya harus mulus gitu, harus tajir gitu, harus kaya maksudnya gitu. Ada nggak? Kalau dulu tuh kan ada nih tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada berat badan juga. Bener. Dihitung apakah dia obesitas atau itu. Paling stigmanya jadi jatuhnya mindsetnya jadi kayak harus berat badan ideal Iya, gitu. benar, Aduh, benar. Tingginya bener harus banget. sekian gitu. Iya, bener, Harus bener. ganteng juga gitu kan Iya. kayak sering lihat di Orang-orang jadi insecure nih sebelum masuk, jadi udah insecure bener, duluan kan, jadi termasuk gue berpikiran. sendiri Iya. gitu kan. Gue punya tulang belakang gue skoliosis lah, skoliosis. Jadi kayak waktu itu rada takut gitu karena ada tes Kesehatan. ronsen Iya, gitu. ronsennya benar-benar. Ternyata skoliosis. Nah, itu kayak rada ngedown, kayak mikir ini salah satu nggak keterima karena ini kali ya gitu. Nah, benar. Oke, Kalau I Kak see, Feby gimana, ada stigma nggak sih kakak dengar dulu? Gua sendiri untuk masuk sini sih stigma gua kayak betul kayak Inggris harus pinter. Gua kayak emang ketrigger di situ sih, Inggris harus pinter, terus kayak emang harus good looking. Gue juga sama kayak Gracia, tapi kalau Gracia kan masalah kesehatan dan kayak gitu kan. Kalau gue tuh lebih kayak gue emang anaknya rada insecure ya guys. Sama, Cuman sama, kita jangan sama. ditiru, tapi itu nggak boleh Jangan ditiru. ditiru. Overthinking gitu nggak? Iya, gue overthinking kayak Nah, bener. gue tuh lebih stigma gue kayak emang anak-anak Henhai itu harus cakep, Bener. harus yang bener-bener tinggi, terus kayak knowledge-nya pinter. Sedangkan gue tuh ya yang knowledge yang gue punya tuh bukan akademik gitu, non akademiknya Oke, gitu. iya. Jadi kesannya kayak gue takutnya emang pas lagi tes gue nggak bisa lulus tuh karena knowledge gue gitu. Ya sejauh ini sih ya itu doang sih stigma gue. Nah, aku pengen nanya, tadi kan udah dikasih tahu nih stigma yang Kak Feby dengar sama Garcia gitu. Ada perbedaan nggak sih setelah itu kan sebelum masuk nih, setelah masuk itu ternyata stigmanya bener atau bahkan nggak sesuai gitu. Dari Kak Feby dulu boleh. Lu nggak harus memandang NH itu berlebihan karena pas kalau lu udah masuk ya lu kayak ngerasa kayak ya udah lu bakal sama rata sama temen-temen lu. Kita masuk juga kayak lu bakal cakep juga kok. Bener. Dengan Oke. grooming lu ya mungkin lu insecure karena lu nggak cakep karena lu biasanya nggak pernah grooming. Iya. Sedangkan di sini lu cakep karena lu grooming. Jadi lu emang diajarkan buat kayak lu sadar sama diri lu buat Ngerawat berpenampilan. Malah Iya, jadi pengen bener. meningkatkan diri nggak sih Kak? Bener, jadi Iya. kayak lu harus melihat diri lu kayak apa yang kurang dari gue tapi lu perbaiki gitu istilahnya. Iya. Terus kayak bahasa Inggris semua juga belajar dari nol lagi. Karena lu masuk sini juga semester 1 juga dapat bahasa Inggris lagi Iya, kan? Betul Kak. Kita juga belajar sama-sama belajar lagi dari nol lagi kan? Iya gitu sih kayak nggak kaget-kaget banget dengan stigma yang sebelumnya ya sama-sama pas udah masuk NH ya belajar lagi dari nol dan beradaptasi. Yang ya. penting ada usaha sih itu guys. Betul. Mungkin kita udah bahas sih soal SBMPTN, segala macem. Dari Kak Feby sama Garcia, ada saran nggak buat teman-teman creative people nih yang pengen masuk ke STP bahkan udah daftar gitu? Dari aku. Iya, boleh dari Kak Feby dulu. Pesannya
Ya tadi jangan tiru kita, jangan insecurean. Iya. Jangan insecure tapi justru kayak ya lo boleh insecure tapi jadikan insecure itu untuk memperbaiki diri lo. Jadi kalau lo takut lo nggak bisa lulus karena bahasa Inggris lo, karena psikotes, karena apa ya lo belajar, benar gak sih? Dengan grooming lo ya lo grooming dengan yang baik gitu. Pesan gue cuman jalanin aja prosesnya. Terus jangan lupa ya tekunin aja belajar lo, terus perbaiki diri gitu. Kalau Garcia gimana? Kalau dari gue sendiri sih buat creative people ya berarti ya. Jadi STP tuh udah ngasih kesempatan lah buat kalian milih prodi yang diinginkan. Sesuai passion kalian sendiri. Jadi maksimalin itu dan pilih baik-baik apa passion kalian, pilih baik-baik. Siapa tahu STP tuh bisa jadi tempat buat kalian berkarya, berkembang. Betul. Dan jangan lupa ubah insecure jadi bersyukur. Itu keren banget loh. Narasumbernya emang keren nih. Biasa. Nah, ini for your information nih ya. Tahun ini itu tidak akan ada jalur mandiri. Jadi cukup jalur SBMPTN aja. Dan ingetin lagi nih, pendaftaran bakal tutup tanggal 27 Mei 2021. Jadi creative people nih, teman-teman yang pengen daftar dan masuk STPN Bandung, terutama program studi manajemen konvensi dan event, itu langsung aja buruan daftar sebelum tanggal 27 Mei 2021. Bener banget. Kan kita nih nama program studinya manajemen konvensi dan event gitu ya. Pasti pengalaman eventnya kalau misalkan orang denger itu kayaknya banyak banget gitu kan. Nah, aku boleh dari Garcia dulu nih, pengalaman eventnya apa aja sih, boleh disebutin dong selama 2 semester ini? Oh, selama 2 semester ini, oke. Kebetulan karena pandemi juga ya, jadi mungkin gak sebanyak Kak Feby. Oh, cuman nanti kita ke beliau ya. Iya, oke. Beliau. Cuman banyak dikasih kesempatan sama MKS atau sama kampus gitu untuk ngikutin beberapa event. Kayak contohnya waktu itu yang event sama Cutting 8 itu namanya ada webinar gitu, webinar. Terus ada Freestyle Nesia. Freestyle Nesia punya Kak Feby. Terus ada waktu itu sempat ikut event SMA juga, Go. Terus ini sempat dikasih kesempatan sama Bu Vanda buat jadi LO NTF. NTF itu NHI Tourism, iya bener Kak, NHI Tourism Forum. Terus baru aja tadi selesai ada juga webinar sama Cutting 6. Angkatannya Kak Feby. Namanya apa tuh? Namanya apa? Event Talks. Event Talks. Tentang promotor, ada kegiatan. Kalau Kak Feby ini pasti pengalamannya lebih banyak dong. Wah, udah 6 semester gitu kan, eventnya apa jadi aja? malu. Dari SMA juga. Jadi kalau minta tolong Kak Feby sebutin kayaknya waduh. Kebanyakan. Lupa gitu. Kebanyakan. Jadi aku mau nanya nih, pengalaman Kak Feby menghandle event secara langsung tuh ada nggak sih Kak? Pengalaman ya bener sih, pengalamannya banyak banget karena kan udah semester 6 juga kan. Nah cuman kalau misalkan di MBK itu zaman aku 2018 semester 1 sampai semester 2 hanya boleh dapet event internal. Sedangkan semester 2 setelah semester 2 kayak 3 sampai 8 itu baru bisa dapat event eksternal. Jadi kita tuh dibagi prakteknya itu internal dan eksternal. Nah waktu itu tuh internal tuh ya awal-awal gue cuma dapat kayak wisuda, disnatalis gitu-gitu kan. Itu internal kan, karena kan graduate wisuda NHI kan di dalam kan, maksudnya itu internal. Nah kalau misalkan yang eksternalnya yang pertama kali gue dapetin tuh gue masih inget banget namanya rapat koordinasi angkatan udara. Rakornis apa sih nggak tahu lah, pokoknya rapat koordinasi angkatan udara saat itu. Itu gimana bisa dapetnya Kak? Ya itu dapetnya dari event eksternal. Gue lebih kayak pengen ceritanya sih event internal MBK sendiri karena kayak bagi gue itu mengesankan juga. Kalau zaman gue dulu tuh namanya farewell party, welcoming party. Oke. Gitu. FPWP. Pernah denger gak sih? Pernah. Jadi FPWP tuh anak semester 2 atau 3 ya, gue lupa. Pokoknya harus membuat acara perpisahan untuk yang semester 8 dan yang akan job. Jadi me-farewellkan dua angkatan. Dan welcoming partinya si angkatan yang semester 1. Gitu kan. Nah waktu itu tuh gue dapet kebagiannya juga jadi head program ya, acaranya. Terus kayak itu tuh emang event pertama gue yang gue berani kayak udah deh gue aja nih yang jadi yang program acaranya gitu kan. Waktu itu serunya sih kayak gimana caranya anak MBK bikin event buat mereka semua. Iya benar. Kebagiannya waktu itu sih kebetulannya kayak yang
yang di bagian program gitu-gitu itu anak MBK. Jadi kayak ya udah, jadi itu kayak ya udah gue anak MBK nih, gue harus nunjukin kalau MBK tuh emang bisa bikin event gitu kan. Oke. Gue tuh mindset gue di situ. Terus akhirnya ya udah kita planning dulu nih, planning acaranya mau kayak gimana, terus budgetnya berapa. Sedangkan kan kalau bisa ya nggak ngeluarin duit dong, Iya, benar. cutting kita kan. Ya, akhirnya gue bikin acara, kita bikinnya waktu itu di Cendana Bistro. Nah, Seru dari tadi sih. kita udah banyak banget nih ya denger pengalaman dari Garcia sama Kak Feby gitu, sharingnya banyak banget. Nah, ini bisa banget jadi ilmu baru nih buat creative people yang lagi dengerin atau nonton gitu. Jadi lebih tahu program studi MKI itu kayak gimana sih, dan bahkan jadi tertarik buat daftar gitu di Iya. SBMPTNP tahun ini gitu. Nah, Kak Feby sama Garcia ada pesan pribadi nggak sih? Maksudnya alasan gitu, kasih alasan buat creative people nih yang lagi nonton atau dengerin, kenapa sih harus milih MKE gitu? Boleh dari Garcia dulu. Oke. Buat creative people, kenapa kalian harus milih MKE? Aduh. Oh gitu ya. Karena apalagi nih buat yang pas SMA suka banget nih ikut-ikutan event kayak event pensi kan anak SMA terkenal banget sama pensi kan. Bener. Nah, yang suka banget tuh ngurusin gitu-gituan, kenapa nggak daftar di STPNHI Bandung aja? Khususnya MKE dong. Karena pengalaman eventnya pasti bakal banyak banget, walaupun pandemi tadi udah di-sharing kan, Iya, gitu, pengalaman pasti banyak banget. Dan linknya bener-bener banyak sih di MKE ini. Membangun relasi sih. Membangun relasi enak banget. Kalau Iya, Kak betul. Feby apa Kak? Pesannya buat creative people yang di rumah, buat yang mau masuk ke STPNHI Bandung, terus program studi MKE, sebenarnya kalian gak usah ragu. Kayak mungkin emang saat ini kayak pandemi, lu pasti ragu kayak ngapain sih kuliah event, lulusnya mau jadi apa? Toh sekarang juga pada bingung kan, event gak ada gitu kan. Tapi gak kayak gitu sih, menurut gua kayak event tuh belum tentu kayak lu harus lulus jadi kerjanya sama orang event gitu kan, enggak. Kayak lu bisa bikin bisnis sendiri, bener gak sih? Bener-bener. Ya, kalau misalkan emang eventnya di selama pandemi lu jadi mati, ya lu bikin dong gimana event biar nggak mati Muter walaupun di otak masa ya. pandemi. Iya betul, kayak emang kita kan diajarin untuk kreatif, bener gak sih? Creative Makanya people kayak makanya. iya betul, creative people, makanya kita Creative nyebut people. kalian creative people. Jadi kayak emang harus muter otak supaya ya lu berbisnis dunia event dengan ya kalau misalnya pandemi kayak gini ya serba online dong, hybrid event segala macam. Betul kan. betul. Gak usah takut karena kayak event tuh nggak pernah mati nggak sih sebenarnya? Kayak Adaptasi let's say, terus nggak iya, sih? adaptasi Ini buktinya terus. online bener kita nggak? juga masih jalan gitu. Masih jalan. Kayak gini juga event nggak sih sebenarnya? Iya. Kita Iya. podcast juga event, ya nggak sih? Dimulai Terus dari kayak planning, iya. executionnya. Execute, terus kayak webinar event talks event, semua tuh masih termasuk event. Freestyle Indonesia. Event. Makanya kayak menurut gua kayak event tuh adalah industri yang sebenarnya nggak pernah mati. Asalkan kitanya mau untuk mutar otak, gimana caranya untuk tetap jalan. Karena bagi gue event itu juga adalah lahan basah sih gue mikirnya. Kayak wedding organizer, siapa sih yang nggak mau? Ya, aku setuju. Ya bener gak sih, kayak lu bakal nikah gak? Bakal Iya, nikah betul. dong. Tiap minggu pasti ada nikahan Iya, gitu. setiap minggu pasti ada yang nikah. Terus kayak lu bakal ada aja dong kalau misalkan orang berlebihan, kayak lu bakal ulang tahun bakal dirayain gak sih? Bener gak? Benar. Walaupun ulang tahun gak dirayain, ya oke lah wedding. Lu gak mungkin wedding gak ada, ya gak sih? Organizer, Organizer iya, gitu kan. butuh. Pengen sesuatu yang berkesan gak sih? Even lu nggak butuh wedding organizer, pasti lu organize sendiri. Bener Iya, nggak? bener. Iya, menurut gua kayak event tuh nggak pernah mati. Jadi kayak emang harus berpikir kreatif di luar out of the box. Ya semua pasti bakal jalan-jalan aja gitu. Jangan takut deh buat apa ya, masuk ke event management atau MICE gitu. Angkatan 2020 di STPNHI Bandung tuh MKE itu adalah kedua terbanyak loh, kalian tahu nggak? Iya. Kedua terbanyak Kedua terbanyak. di NHI. Di NHI. Jadi itu kayak pencapaian selama ini kakak kelas kalian untuk membumingkan Iya, benar. prodi ini gitu. Membangun nama. Iya, Dan membangun nama. kebetulan dari Betul. angkatan Kak Feby sendiri gak sih? Iya, yang- Iya, Karesa. Yang Karesa. hitsnya ya, Karesa Iya. ya. Oke. Dia di Keren Twitter banget. ya waktu Iya, itu. keren Twitter banget rame sih, Kak. banget sih. Iya. Jadi waktu itu kita emang marketingin si prodi ini supaya gimana sih orang-orang bisa memandang event tuh nggak sebelah mata doang. Dan akhirnya kita berhasil kan bisa mendapatkan adik kelas dua kelas. Dua kelas. Sementara selama ini cuma satu kelas Satu satu kelas kelas doang kan. Jadi kayak dua kelas itu kayak wow, amazing gitu. Terus kayak dosen-dosen juga kayak wah hebat nih bisa dua kelas dan bisa urutan dua terbanyak loh. Baru 2000 pertama kali tuh, Kak? Iya, baru pertama kali di
seumurnya program studi MKE ini. Wow. 2000 sekian kalau nggak salah yang MKE daftar tuh anak MKE doang. Jadi kebanggaan sendiri kita masih Iya, Kebanggaan makanya. loh. Iya makanya menurut gua kayak jangan merasa kayak aduh gue terjerumus karena threadnya Karesa di sini, jangan kayak gitu gitu. Karena gue percaya kayak kita bisa lewatin pandemi ini, ya udah kita bisa bikin event yang lebih hebat, Bener. dahsyat lagi dong. Kita bisa kerja apa ya, dunia industri event tuh bisa maju lagi gitu. Optimis aja ya nggak sih? Betul, betul. Benar-benar aku setuju Iya. banget sih. Nah, kita udah di akhir podcast nih, udah banyak banget kan sharing. Duh, sedih banget, udah lagi selesai. asik. Aduh. Udah mau di akhir nih gitu. Iya. Aku mau ngucapin thank you banget buat Garcia sama Iya, Kak Feby. sama-sama. Thank you, Dito, Dito. thank you, podcast Garcia. ini Iya. gitu. Thank you, Kak Feby. Mungkin kedepannya kita bisa undang lagi ya karena chemistry Iya, udah seru dapet. Oh, banget. iya. Pengen-pengen lagi nih diundang, sumpah seru guys. Seru. Harus cobain podcast. Semoga podcast ini ya, event podcast show episode pertama dari Hima MKE itu bisa bermanfaat buat teman-teman creative people yang lagi nonton atau dengerin gitu. Semoga dapat ilmu baru gitu Iya, kan. NH itu kayak gimana sih gitu kan. Jadi anak NH kayak gimana, terutama program studi MKE gitu. Bener banget. Nah, buat informasi lebih lanjut nih mengenai SBMPTNP atau tentang program studi MKE itu bisa di Instagram @eventmbk dan Twitternya @event_mbk gitu. Gue Dito and I'm signing off. See you on the next episode. Bye. Bye. Dadah.